Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, bapak-bapak, para ibu, jamaah sholat subuh di mushola Al-Asra yang saya kita hormati dan kita muliakan. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama bahwa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa rahmat, nikmat, taufik, hidayah atas segala kehendak dan ridhonya sehingga kita semua bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi sholat kita, siang kita, tadarus kita, semua amal ibadah kita mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya angsal syafaat untuk umat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini kita sedaya sama banyaknya fadilah-fadilah, nilai-nilai kebaikan. Di antaranya dalam bulan Ramadan itu amal ibadah kita pahala yang diberkatakan oleh Allah. Bahkan kalau kita masuk siang Ramadan, semua dosa-dosa ini diampuni oleh Allah dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Dan dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran yang pertama kali, yang mana Al-Quran itu merupakan kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang benar, mencapai kebahagiaan keselamatan dunia sampai akhir. Dan juga Quran itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah. Allah menegaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Bulan Ramadan, di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa yang hadir di tempat bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajiblah baginya berpuasa Ramadan. Dari ayat ini jelaslah bahwasanya di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran yang pertama kali melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah, tepatnya di Gua Hira. Turunnya Al-Quran yang pertama kali itu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan yang terkenal dengan Nuzulul Quran. Dan terus umat Islam di seluruh dunia ketika 17 Ramadan mereka mengadakan peringatan hari besar Islam Nuzulul Quran di masjid-masjid, di mushola-mushola. Ya, begitu peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam dalam rangka memperingati turunnya Al-Quran yang pertama kali. Hadirin bapak-bapak, ibu rahimahullah,
Surat pertama yang telah diberikan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca dengan menyebut Tuhanmu yang Maha Menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perkataan orang, yang mengajarkan kepada manusia tentang apa yang tidak diketahui. Hadirin berbahagia ibu rahimahullah. Dari ayat ini jelaslah bahwa peristiwa sejarah yang sangat luar biasa, peristiwa ujian, peristiwa yang sangat penting diberikan dengan turunnya surah Al-Alaq, maka baginda Rasulullah secara resmi diangkat oleh Allah diberikan menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi akhir zaman, yang mana Nabi itu merupakan insanul kamil, manusia yang sempurna, nurul fawqa nurul, basyarun laisa wa basyar. Di dalam diri Rasulullah terdapat cahaya yang bersinar, yang mampu melihat dunia ini dari zaman yang telah gulita menjadi zaman yang telah berlalu, dari zaman yang penuh kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran menjadi zaman yang penuh kedamaian, kebahagiaan diberikan dengan agama Islam. Alhamdulillah. Hadirin rahimahullah. Dan terus Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara langsung selama 22 tahun, 2 bulan, 62 hari. Jadi berlangsung turun 30 juz border. Tapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan peristiwa. Sehingga dengan turunnya berangsur-angsur, maka para sahabat itu sangat menghafalkan, sehingga pada zaman dahulu itu kata sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang hafal Al-Quran. Kemudian lantas pada zaman dahulu itu seringkali terjadi peperangan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Karena Islam itu sering perang melawan orang kafir. Karena seringkali terjadi peperangan, maka para sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia. Lantas yang hafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia, maka para sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang musyawarah, ya apa caranya Quran ini dikumpulkan, Quran ini dibukukan. Nah, pada zaman dahulu itu Quran ditulis di rumah-rumah, di kota, masyarakat di mana-mana. Karena orang-orang yang hafal banyak yang meninggal dunia, maka zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin diberikan berdiskusi dan musyawarah, ya caranya Quran dikumpulkan. Dan alhamdulillah, karena hasil musyawarah sehingga Quran dikumpulkan jadi satu 30 juz, sehingga kita sekarang sakit membaca dengan enak. Di seluruh dunia umat Islam ingin baca Al-Quran semuanya bisa. Seandainya Al-Quran dikumpulkan, masyarakat di kota, di rumah-rumah, pasti umat Islam kesulitan bagaimana baca Al-Quran. Hadirin Bapak Ibu rahimahullah. Sehingga karena Al-Quran dikumpulkan, maka Quran itu terjaga keasliannya. Mulai zaman turunnya Al-Quran sampai sekarang, bahkan sampai kiamat, Quran tetap asli, terjaga, tidak ada sedikit yang palsu. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah Allah yang menjaga.
Terus Quran itu dijaga oleh Allah asliannya, kemudiannya. Makanya ketika sedaya ahli baca Al-Quran, maka kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika sedaya ini mempelajari Al-Quran, maka kita bergolong orang yang paling baik di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah lagi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu yaitu orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan. Hadirin beberapa itu rahimahullah. Bukti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, maka di dunia ini tidak ada satupun orang yang bisa menciptakan Al-Quran. Allah pernah menantang pada umat manusia, bahkan seandainya dibantu dengan jin pun membuat satu ayat saja tidak ada manusia yang mampu untuk membuat. Dan setelah maka terbukti bahwa Quran itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia untuk menggapai kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat di dalam dunia dan akhirat. Hadirin beberapa orang rahimahullah, makanya berbagai pada sekalian pun sampai mudah-mudahan dari seorang Tuhan. Dan kita tidak bisa mendidiknya, kita serahkan, kita berikan, kita masukkan ke TTI, ke WA, kita bodohkan agar supaya putra putri kita bisa baca Al-Quran. Orang tua itu yang kita nantikan adalah kita lain kecuali doa-doa dari putra putri kita. Karena Nabi sudah memberikan peringatan, tidak pada berdoa Al-Quran ila lisan sudah bekerja di akhir awal awal ketika ada meninggal dunia, putuskan semuanya apa? Artinya orang sudah meninggal tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, dan putus. Kecuali 3 perkara yang terus mengalir pahalanya. Yang pertama sedekah jariyah, amal sedekah kita ke masjid, ke mushola. Meskipun kita sudah meninggal dunia, kita dapat kiriman pahala. Yang kedua, amal itu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang doakan kedua orang tua. Jadi kalau kita mempunyai anak yang soleh bisa baca Al-Quran, ketika kita sudah meninggal dunia, putra putri kita membaca Al-Quran, kita dapat pahala. Putra putri kita sholat, kita dapat pahala. Putra putri kita puasa, kita dapat pahala. Allahumma berhadirin. Mengatakan sedikit tidak saja kalau berada mungkin bermanfaat masalah di dalam dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa اللهم اجعلنا وعبادنا وعاملنا وذرياتنا وشفاعنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا وحيدا من اهل الشر والخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وربنا الشرور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على Yeah.
Al